Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian, selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini, tanggal 1 Mei 2020, juga hari Jumat pertama, hari Pesta Santo Yusuf Pekerja. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, bacaan pada hari ini adalah Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-20 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59. Marilah kita dengarkan bacaan Injil. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian, memasuki awal bulan Mei, kita diajak untuk bersama-sama mendoakan wujud di dalam bulan ini. Wujud evangelisasi adalah kesetiaan para diakon. Semoga para diakon dengan kesetiaannya pada pelayanan sabda Tuhan dan orang miskin bisa menjadi simbol gereja yang inspiratif dan menggugah semangat umat. Wujud Gereja Indonesia, Bunda Maria. Maria adalah Bunda keteguhan hati. Semoga di tengah kebingungan dan ketidakpastian, umat Katolik mau meneladan Bunda Maria sebagai Bunda keteguhan hati. Saudari-saudari sekalian, saat-saat ini mungkin saat-saat yang paling membosankan. Kita harus tinggal di rumah. Kita tidak tahu mau berbuat apa lagi. Tetapi saat-saat ini juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk merenungkan bagaimana Allah mendampingi kita. Seperti orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, telah dibebaskan dari penindasan di Mesir, ada di padang gurun. Mereka juga mengalami banyak keluhan, tetapi justru di sanalah sebetulnya keakrabannya dengan Tuhan itu semakin dinampakkan. Pada hari ini, hari Jumat pertama, kita diajak untuk banyak merenungkan berbagai macam hal. Yang pertama, kita mempunyai devosi secara khusus
kepada Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus. Tetapi situasi sekarang ini, ya bagaimana lagi kita tidak dapat datang secara khusus ke gereja untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Maka juga secara rohani kita mendoakan doa itu. Yang kedua, kita juga diajak untuk memulai bulan Mei ini, bulan Rosario. Berdoa, doa Rosario secara khusus pada bulan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menimba dan meneladan peran Bunda Maria. Seperti yang ada dalam tema tadi, semoga di tengah kebingungan dan ketidakpastian, umat Katolik mau meneladan Bunda Maria sebagai Bunda keteguhan hati. Dua hal itu. Yang ketiga, kita juga diajak untuk merenungkan bahwa situasi saat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali membangun komitmen. Kalau Yesus menyampaikan bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, akan memperoleh kehidupan kekal. Ekaristi artinya pengorbanan. Pengorbanan Yesus yang sejadi-jadinya, seutuhnya, bahkan tubuh dan darahnya diserahkan bagi kita. Seperti seekor pelikan yang membuka temboloknya sendiri supaya anak-anaknya bisa hidup. Demikianlah juga Yesus memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Maka kerinduan akan menyambut kehadirannya, saya kira penting juga kita hidupi pada saat ini. Maka marilah kita bersama-sama, kita juga berdoa, mohon berkat supaya Tuhan selalu membimbing dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, mohon supaya Tuhan Yesus mendampingi hidup kita di dalam situasi-situasi yang sulit ini, supaya kita boleh membangun kehidupan baru. Kita berdoa, doa penghormatan dan pemulihan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Ya Yesus yang Maha Pengasih, cinta kasih-Mu yang tak terbatas dibalas manusia dengan kelalaian, kealpaan, dan penghinaan yang amat besar, dengan tak tahu berterima kasih. Lihatlah kami yang ada di sini dengan pernyataan hormat yang istimewa, berusaha mempersembahkan pepulih atas dosa, kelalaian, dan penghinaan yang dibuat orang di mana-mana terhadap hati-Mu yang Maha Kudus. Kami insaf bahwa kami pun turut bersalah, memperlakukan Diko dengan tidak pantas. Kami sungguh menyesal dan mohon belas kasihan-Mu, pertama-tama untuk diri kami sendiri. Semoga kami berjuang untuk bermati raga secara sukarela, bukan hanya untuk memperbaiki dosa kami sendiri, tetapi juga dosa mereka yang tersesat jauh dari jalan keselamatan. Enggan mengikuti Engkau sebagai gembala dan pemimpin, atau menginjak-injak janji permandiannya dan mencampakkan hukum-Mu. Kami mau memulihkan kehormatan untuk segala kesalahan yang menyedihkan itu pada umumnya, maupun untuk kesalahan kami masing-masing, khususnya untuk kehidupan dan pandangan hidup yang aib dan tidak sopan. Untuk tipu muslihat yang menghadang jiwa mereka yang tidak bersalah. Untuk sumpah melawan Dikau dan orang kudus sekalian. Untuk fitnah terhadap wakil-Mu di dunia dan sesamanya. Untuk kelalaian
dan pelanggaran terhadap sakramen cinta kasih ilahi. Akhirnya untuk kejahatan umum bangsa-bangsa yang memberontak terhadap kekuasaan dan ajaran gereja yang telah kau dirikan. Sekarang ini kami mempersembahkan kepadamu, guna memulihkan penghormatan ilahimu yang dicemarkan, pemulihan yang telah engkau persembahkan sendiri kepada Bapamu di salib, yang setiap hari kau perbarui di altar kami. Di samping itu, kami mempersatukan diri kami dengan pemulihan dari Bunda Maria, orang kudus sekalian, dan semua orang Kristiani yang suci. Segalanya itu kami perbuat sedapat mungkin dengan pertolongan rahmat-Mu, dengan iman yang teguh, dengan hidup yang murni, dan melaksanakan perintah-perintah Injil, terutama hukum cinta kasih secara seksama. Dengan sekuat tenaga, kami pun akan merintangi segala penghinaan yang dilakukan orang kepadamu, dan kami akan membawa orang sebanyak-banyaknya dalam pengabdian kepadamu. Yesus yang penuh rahmat, kami mohon terimalah persembahan pemulihan kami dengan perantaraan Santa Perawan Maria yang telah mempersembahkan pemulihan demi kehormatan-Mu. Berilah kami ketabahan hati sampai akhir, supaya kami selalu setia menghormati Engkau. Perkenankanlah kami akhirnya sampai ke tanah air, tempat Engkau hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga kita semua dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.